Ini tim kami dari mahasiswa Universitas Bina Informatika jurusan Teknologi Informasi. Oke teman-teman, udah kenal sama saya? Anak akuntansi juga Pak Udin. Di sini ada teman saya namanya Kariza. Itu namanya Karangga. Ini namanya Kak Nurdiansyah. Panggilnya Kak Iya. Ini namanya Albi. Sama kalian ada Kak Adit. Tapi kalian yang paling ganteng namanya Kak Albi. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mana teman-teman sudah di sini diminta sekalian juga belajar karena saya memberikan kesempatan juga kepada OSIS untuk belajar juga di PKM ini mengabdi kepada masyarakat, bukan tentang masyarakat aja tapi juga siswa. Terkadang ya teman-teman itu di jalan pernah ngeliat gak orang lagi nyebrang yang kakinya lumpuh tapi teman-teman bantuin gak? Ada pikiran bantuin gak? Pikiran dong tapi nggak bantuin. Kacau. Ada juga orang di jalan jatuh nih dari motor, teman-teman bantuin nggak? Bantuin apa liatin? Bantuin apa cuman dilihat medsos yang dibuat kirim ke medsos IG terus jadi viral FYP? Bantuin. Tapi di sini kita juga memberikan kesempatan juga teman-teman untuk bisa memahami tentang gimana pekaknya teman-teman terhadap orang-orang yang penyandang disabilitas. Gimana sih rasanya kalau jadi orang penyandang disabilitas? Nah, nanti akan dipaparkan. Ini nama keanggotaan kami. Kami juga dari kaum ini ya, Komnas HAM ya. Disabilitas Komnas HAM dari universitas. Terus di sini juga ada kakak-kakak PKL juga dari Komnas HAM. Komisi Nasional Disabilitas. Next. Saya akan menjelaskan terkait dengan definisi. Ya. Definisi tentang HAM. Di PKN belajar HAM nggak? Norma-norma hukum? Ya. Masuk di sini. Pembelajaran kalian juga termasuk di sini. Nanti kalau nanti mau kalian bertanya tentang akademik itu tentang DKV, perkantoran, TKI, mungkin kakak-kakaknya bisa menjelaskan. Di sini ada HAM. HAM di sini hak asasi manusia. Hak dasar yang dimiliki setiap orang setiap lahir sebagai anugerah, ya teman-teman paham. Termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas orang-orang yang mungkin ada kecacatan atau yang mungkin yang teman-teman paham nggak bisa jalan, hidupnya kurang bergairah karena ada serba kekurangan. Terus juga di sini yang mencakup hak hidup, kebebasan dan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Dasar hukum ada undang-undangnya juga, Undang-Undang 1945 pasal 28A, 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. KND yaitu Komisi Nasional Disabilitas. Lembaga independen yang melindungi dan memajukan hak penyandang disabilitas. Maksudnya kesejahteraan. Di sini ada kesejahteraan sudah dimasukkan ke dalam hukumnya. Artinya apa? Penyandang disabilitas ini masih diperhatikan oleh pemerintah pusat. Terus juga serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dasar hukum Perpres nomor 68 tahun 2020. Oke, next selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, gitu kan, Kak Nurdiansyah. Kak Fajar sudah menjelaskan tentang HAM dan KND secara singkat. Dan di sini ada latar belakang masalah. Setiap manusia itu memiliki hak yang sama tanpa memandang fisik, suku, agama maupun kondisi tubuh. Namun, masih banyak anak sekolah yang belum memahami makna HAM serta pentingnya menghargai penyandang disabilitas. Dengan adanya Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, sekolah diharapkan dapat ikut berperan dalam menambah nilai-nilai kemanusiaan, empati dan kepedulian sosial melalui pendidikan HAM sejak dini. Ya, sebelum lanjut ke materinya, di sini saya membuat video pemaparan tentang penyandang disabilitas itu seperti apa.
Aktivitas kita sangat didukung kemampuan dan fasilitas. Tapi kegiatan yang mudah kita lakukan belum tentu mudah bagi orang lain. Dan tidak semua fasilitas cocok untuk semua orang. Terutama bagi dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas bukan cuma sering tidak mendapat fasilitas. Mereka juga sering menggunakan kemudahan. Lebih karena kebanyakan dari kita tidak tahu cara berinteraksi. Biasanya kita menghindar. Tapi lebih sering kita keliru bersikap terhadap orang dengan disabilitas. Sekalipun awalnya maksud kita baik. Perlakukanlah orang dengan disabilitas seperti kita mau diperlakukan orang lain. Kalau mati lampu, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa kaget begitu ada orang muncul tiba-tiba. Karena itu, bila kamu mau menuntut orang dengan disabilitas netra, bertanyalah terlebih dahulu. Apa kamu mau dipandu? Bukan langsung memegangnya, apalagi menyerangnya. Kita pun tidak senang kalau ada orang yang main pegang-pegang. Biarkan mereka yang memegang lenganmu, sesudah itu kamu bisa menuntutnya. Setiap hari kita melihat perbedaan. Orang yang kelihatan berbeda memang lebih menarik perhatian. Tapi kita tidak perlu sampai kesal. Apalagi kalau kita juga pernah melakukannya. Kita tidak perlu heran misalnya mendengar orang dengan disabilitas pendengaran ngomong keras-keras. Kita pun suka teriak-teriak kalau lagi nonton konser atau nyanyi-nyanyi sendiri kalau lagi asyik mendengarkan musik. Kalau kamu mau menyapa orang yang sulit mendengar, kamu bisa menepuk pundaknya. Lalu bicara seperti biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Atau ditambah dengan bahasa isyarat. Karena orang dengan disabilitas pendengaran bisa membaca gerak mulut dan bahasa isyarat jauh lebih baik daripada kita. Seringkali kita juga tidak tahu maksud untuk orang dengan disabilitas. Nah, tadi udah lihat kan videonya? Ada yang udah paham belum penyandang disabilitas itu apa? Ya benar, orang yang kekurangan. Terus ada lagi? Ya, terus ada lagi? Selain punya kecacatan fisik, apa? Iya, terus itu semua benar. Di sini juga menjelaskan penyandang disabilitas itu merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang dapat mempengaruhi partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Di situ ada hak pendidikan, ada hak kesehatan, dan masih banyak hak-hak lain seperti hak tenaga kerjaan juga. Dan kita di sini lebih mengarah ke hak pendidikan. Makanya di situ kita izin ke Fajar dan Fajar juga izin ke pihak sekolah untuk melakukan PKM ini, dan kita mengarah untuk ke arah OSIS supaya semua anggota OSIS di sini bisa membantu kita nih. Misalnya di sekolah kita ada yang penyandang disabilitas, kita nggak bisa diemin aja. Kayak contoh, kayak ada yang tuli misalnya, kita itu nggak bisa ngomong sama orang tuli itu keras. Intinya kita ngomong harus tegas, terus juga ucapan benar. Jangan nggak perlu keras, tapi ucapan itu benar. Kayak contoh, mau manggil namanya misalnya Reja, mana Reja? Reja, iya, panggil Reja, nggak bisa kayak gitu. Intinya ngomong intonasi yang jelas kayak Reja. Itu edukasi HAM di sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingan menghargai bersama tanpa membeda-bedakan kondisi fisik atau kemampuan dengan dukungan dari KID. Sekolah diharapkan mampu menjadi lingkungan yang inklusif, tempat setiap anak merasa diterima dan dihargai. Selanjutnya ada nilai-nilai HAM yang bisa kalian tetapi di sekolah. Yang pertama itu empati ya, memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Nah, yang kedua itu adalah kesetaraan, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga toleransi, menghargai perbedaan dan keberadaan kemampuan. Dan yang terakhir ada keadilan, memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan porsinya. Nah, yang terakhir ada penutup. Yang pertama itu kesimpulan, hak asasi manusia itu adalah hak dasar bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Melalui pendidikan di sekolah dan peran aktif Komisi Nasional Disabilitas, kita dapat membentuk generasi muda yang peduli, menghormati perbedaan, dan memperjuangkan kesetaraan. Dengan memahami HAM, sekolah dapat menjadi lingkungan yang adil, ramah, serta menghormati martabat setiap individu. Nah, yang terakhir ada saran, sekolah, guru, siswa, pemerintah, dan KMD
perlu bekerja sama menanamkan nilai HAM agar tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif dan peduli terhadap penyandang disabilitas. Ya, mungkin untuk materinya segitu saja. Makasih ke Kak Fajar, ke Rangga dan juga Kak Adik sudah menjelaskan. Pertanyaannya ya, berikan contoh penyandang disabilitas atlet ya, atlet yang sampai olimpiade nasional atau internasional. Jadi di sini tuh mau jawab itu kayak kakaknya, nama atletnya itu kalau nggak salah Guntur, dia tuh penyandang disabilitas. Tapi tuh dari disabilitas tuh nggak ngurangin dia tuh untuk meraih meraih piala kayak misalnya di Asian Games. Terus dia udah menangi juara-juara di Yoga Asian Games internasional. Itu nama atletnya ya? Yang ikut lombanya si Guntur ini ikut lomba apa? Atlet berenang. Oh berenang, iya ya. Ada juga contoh atlet berenang nih. Ada juga misalkan atlet berenang ini mungkin maaf kakinya nggak ada atau tangannya tapi bisa berenang gitu. Teman-teman udah punya tahu ya kan bisa berenang nggak? Enggak ya. Oke gimana kak? Dikasih kan nih? Boleh kasih. Kasih namanya siapa? Iya. Iya. Oke terima kasih. Dia tepuk tangan dong. Menurut kalian aja gitu, fasilitas apa yang harus disediakan oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas? Coba kasih contoh. Silakan. Ada yang mau? Namanya siapa? Ayo ulang. Nomor. Saya sih itu trotoar kalau buat orang yang karena yang dipisah-pisahnya yang tadinya tuh dipakai banyak orang buat motor kan cuma ganti juga jadi untuk itu digunakan buat dipakai orang yang baru satu ada lagi nggak? Tambah lagi. Jadi tadi temannya menjelaskan fasilitas apa sih ya? Fasilitas apa sih yang disediakan oleh pemerintah untuk disandang disabilitas? Ada nggak? Contohnya tadi temannya namanya apa? Kalian yang kuning-kuning itu di jalan? Apa? Iya, itu apa ya namanya? Lupa juga lagi saya. Nah, itu contohnya buat orang penyandang disabilitas. Tunanetra ya? Tunanetra tadi nama baiknya apa? Sensorik netra. Nah contohnya sensorik netra ini dia kan punya tongkat ya, jalan tuh. Tapi kata temennya sensorik netra ini kadang cenderung fasilitas dipakai sama motor. Nah kalian nih naik motor, ngelewatin itu nggak jangan-jangan naik motor juga ngelewatin trotoar. Jalan kaki kan itu yang ngingetin ibaratnya kayak kereta gitu. Pasti gitu kan? Tuh nggak kayak kereta gitu kan? Pikiran kalian tuh bening-bening tuh kayak kereta. Padahal sebelumnya kalian nggak tahu ini gunanya buat apa sih kok kayak kereta gitu? Kayak jalur kereta. Nah itu untuk fasilitas umum. Ada lagi nggak? juga ke kali. Oh iya ada juga yang viral tuh nggak? Yang FVP. Tahu bening-beningnya jatuh ke kali kan kalau orang jatuh ke kali kan bahaya gitu. Kacau gitu. Nah makanya di sini Komisi Nasional Disabilitas memperhatikan juga itu tentang terkait video viral itu ya yang sampai mungkin trotoarnya sampai ke kali. Ntar kalau jatuh ke kali kan kita nggak ada yang tahu namanya. Terus ada lagi fasilitas umum, tahu nggak? Ada nggak fasilitas umum? Kayak iya transportasi ada nggak? Iya atau yang penyandang disabilitas yang mungkin nggak bisa jalan atau yang pakai kursi roda, ada transportasi juga ada nggak? Dan itu aja. Udah itu aja, oke siap. Tepuk tangan dong buat temennya. PKM SMK Jakarta